Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Valentio Titan Sugiarto dengan NIM A11 2024 15676. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu project machine learning yang berjudul Prediksi Kelangsungan Hidup Pasien Hepatitis menggunakan algoritma decision tree. Dan video ini juga disusun untuk memenuhi evaluasi tes pada mata kuliah machine learning serta portofolio saya. Dan di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Pertama, untuk datasetnya, di sini saya menggunakan dataset hepatitis, yang subjek areanya berada di health and medicine atau kesehatan. Dengan datanya yaitu sebanyak 155 pasien yang terdiri dari 19 fitur dan satu target kelas yaitu die untuk pasien yang dinyatakan meninggal atau live untuk pasien yang dinyatakan hidup. Dan associated testnya classification. Kategori ini klasifikasi karena kita berupaya mengelompokkan data ke dalam label kategori tertentu, bukan memprediksi nilai angka continue. Dan dataset ini memiliki missing values. Dan untuk tujuan bisnisnya, yaitu masalah utamanya adalah bagaimana kita bisa memprediksi kelangsungan hidup pasien hepatitis berdasarkan data klinis medis yang tersedia. Selanjutnya, untuk teknis pengerjaannya, yaitu saya akan lanjutkan di Google Colab dengan sudah memountingkan di sini pada folder Colab Notebooks yang sudah saya run semuanya. Dan pada sel pertama ini, langkah awal yang saya lakukan adalah menyiapkan working environment-nya dengan melakukan import library. Pertama, di sini ada import OS dan datetime yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti membuka folder otomatis dan mencatat waktu analisis dijalankan. Kedua, library utama untuk data science yaitu ada import Panda, yaitu untuk mengolah tabel, dan import NumPy untuk operasi matematika atau matrix. Ketiga, untuk keperluan visualisasi, di sini saya menggunakan Matplotlib dan Seaborn agar hasil analisisnya nantinya akan bisa ditampilkan dalam bentuk grafik yang informatif dan menarik. Keempat, bagian yang paling krusial adalah library dari sklearn. Di sini saya mengimpor trend test split untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian, dan decision tree sebagai algoritma utama yang saya pilih untuk klasifikasi hepatitis ini. Grid search CV yang akan saya gunakan di tahap akhir untuk optimasi model agar mendapatkan hasil terbaik. Terakhir, saya mengimpor berbagai metrik evaluasi seperti accuracy score, F1 score, hingga erosi curve untuk mengukur seberapa pintar model saya bekerja nantinya. Untuk penutup di sel ini, saya menambahkan perintah warnings, filter warnings, agar menjadi tampilan output di notebook tetap bersih dari peringatan sistem, serta mengatur style visualisasi menggunakan white grid agar grafik yang dihasilkan konsisten dan mudah dibaca. Selanjutnya, untuk bagian data understanding di sini adalah bagian untuk memountingkan file yang sudah saya buat di Colab Notebooks ini, dan saya sudah berikan akses ke akun saya yang akan menyimpan filenya di sini nantinya. Dan terlihat di sini sudah berhasil saya mounting dan jalankan. Setelah menyiapkan library, sekarang kita akan meload data, dan data yang digunakan yaitu tadi pada dataset hepatitis, dan kita load dari folder drive-nya yang sudah kita upload dataset tadi, dan kita buat untuk tampilan outputnya, dan dataset berhasil dibuat atau sesuai tadi, yaitu terdapat 145 baris dan 20 kolom. Dan di sini targetnya yaitu kelas dan 19 fiturnya. Setelah meload data, langkah selanjutnya yaitu melakukan kategorisasi tipe data. Di sini saya menggunakan function select datatypes untuk memisahkan kolom secara otomatis menjadi dua kelompok besar, yaitu fitur numerik dan fitur kategorikal. Dan di sini saya langsung print, dan muncul di sini indeksnya 0 sampai seterusnya. Dan di sini kelasnya untuk satu yaitu die, dan dua itu live, dan terdapat juga none yang artinya terdapat missing values pada datanya. Setelah menerapikan fitur-fiturnya, sekarang kita masuk ke bagian analisis distribusi target variable. Pertama, saya menjalankan perintah value counts untuk melihat jumlah absolut dari setiap kelas. Di sini terlihat jelas adanya ketimpangan data atau yang biasa disebut sebagai imbalance data. Kita memiliki 123 pasien yang masuk kategori 2 atau live, sedangkan hanya 32 pasien di kategori 1 atau die. Kedua, saya menggunakan parameter normalize true untuk melihat proporsi presentasenya. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 79% data adalah pasien yang hidup, dan hanya sekitar 21% data pasien yang meninggal.
Informasi ini membuktikan bahwa masalah kita adalah kasus klasifikasi. Setelah melihat distribusi target, sekarang kita masuk ke bagian statistik deskriptif. Khusus untuk fitur-fitur numerik, tabel ini sangat penting untuk memberikan kita gambaran mendalam tentang karakteristik data medis pasien secara statistik. Pertama, kita perhatikan baris count ini. Di sini kita bisa mendeteksi awal adanya missing values. Kita tahu total data seharusnya ada 155, namun fitur seperti albumin hanya menunjukkan angka 139 dan ProTime hanya 88. Ini menunjukkan banyak data yang kosong dan perlu kita tangani nanti. Kedua, baris mean dan standard deviation menunjukkan rata-rata dan standar deviasi. Jika nilai standar deviasi sangat besar, artinya data kita sangat bervariasi atau tersebar luas. Ketiga, yaitu nilai min dan max. Ini membantu kita memahami rentang data. Contohnya pada fitur age, pasien termuda berusia 7 tahun dan yang tertua ada di usia 78 tahun. Ini memberikan konteks medis bahwa penyakit hepatitis dalam dataset ini menyerang rentang usia yang sangat lebar. Dan terakhir nilai kuartil yaitu 25%, 50%, 75%. Nilai 50% atau median adalah poin yang paling saya perhatikan. Jika nilai median jauh berbeda dari nilai mean atau rata-rata, itu adalah indikasi kuat bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal dan memiliki banyak outlier. Analisis ini adalah dasar mengapa nantinya saya menggunakan median untuk mengisi nilai yang kosong. Setelah melihat angka-angka statistiknya, sekarang kita beralih ke visualisasi distribusi target variabelnya. Agar ketimbangan data ini dapat terlihat lebih jelas secara grafis. Di sel ini saya membuat sebuah diagram batang menggunakan library Matplotlib dan Seaborn. Saya memberikan warna yang kontras yaitu warna biru untuk kategori dominan dan merah atau oranye untuk kategori yang minoritas, agar kita bisa langsung menangkap perbedaan jumlahnya. Saya juga menambahkan label angka di atas setiap batang menggunakan fungsi x.text untuk memastikan bahwa audiens tahu persis beberapa jumlah pasien di setiap kategori tanpa harus menebak-nebak skala pada sumbu Y. Terakhir, saya menambahkan perintah plt.savefig untuk menyimpan hasil visualisasi secara otomatis ke dalam folder gambar dalam format yang resolusinya cukup tinggi. Gambar ini nantinya bisa langsung digunakan untuk laporan medis atau presentasi hasil model. Visualisasi ini mempertegas tantangan klasifikasi kita. Model harus mampu mengenali pola kematian, kelas minoritas di tengah banyaknya data pasien yang selamat. Setelah melihat distribusi target, kita perlu membedah karakteristik fitur-fitur medis lainnya melalui visualisasi distribusi fitur numerik. Di sel ini, saya membuat kumpulan histogram untuk 6 fitur numerik pertama guna melihat sebaran datanya secara mendalam. Di sini saya menggunakan perintah subplot untuk membuat tata letak grid 3x2 sehingga kita bisa membandingkan 6 grafik sekaligus dalam satu tampilan yang rapi. Saya menggunakan perulangan for atau looping agar pembuatan grafik untuk setiap fitur dilakukan secara otomatis. Pada fitur age, batang histogramnya tersebar dari angka di bawah 20 hingga mendekati 80 tahun. Ini menunjukkan keberagaman usia pasien dalam dataset ini. Oh ya, di sini saya menggunakan drop-nah untuk dilakukan agar proses visualisasi tidak terganggu oleh nilai-nilai kosong yang belum kita bersihkan, sehingga gambar yang dihasilkan akurat mencerminkan data yang tersedia saat ini. Setelah melihat bentuk distribusinya melalui histogram, sekarang kita masuk ke bagian visualisasi box plot untuk deteksi outlier. Pada fitur Age, di sini kita bisa melihat rentang usia pasien yang sangat luas. Jika terdapat titik-titik di luar garis vertikal, itu menandakan adanya pasien dengan usia yang sangat ekstrim atau kita biasa sebut outlier. Dan untuk fitur-fitur kategorikal seperti sex, steroid, antivirals, dan fatigue, untuk fitur-fitur yang bersifat biner atau kategori ini, boxplot membantu kita melihat apakah data terkonsentrasi pada satu nilai saja. Misalnya, mayoritas pasien merasa lelah, atau fatigue, atau tersebar merata. Setelah memahami sebaran data secara individu, sekarang kita masuk ke tahap yang lebih mendalam, yaitu analisis bivariat melalui visualisasi distribusi kategorikal terhadap target. Di sel ini saya ingin melihat bagaimana fitur-fitur klinis memengaruhi peluang kelangsungan hidup pasien. Di sini saya menggunakan fungsi PD cross tab dengan parameter normalize index. Ini sangat penting karena dengan melakukan normalisasi, kita bisa melihat proporsi atau persentase perbandingan kelas live dan die pada setiap kategori gejala, bukan sekedar jumlah angka absolutnya saja. Hal ini membantu kita melihat fitur mana yang memiliki pengaruh paling kontras terhadap target. Untuk cara membacanya, misal kita mengambil salah satu contoh figur fatigue versus class. Melalui grafik ini, kita bisa mulai melakukan diagnosa awal. Misalnya, kita bisa melihat apakah pasien yang mengalami fatigue atau malahis memiliki proporsi kematian, yaitu batang merah yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Untuk identifikasi polanya, jika tinggi batang merah atau die terlihat berbeda secara signifikan antara kategori 1
dan kategori 2 pada suatu fitur, maka fitur tersebut kemungkinan besar akan menjadi pemecah atau split yang penting bagi algoritma decision tree nantinya. Sekarang kita masuk ke dalam data cleaning, yaitu pengecekan missing values. Di sini saya menggunakan fungsi isNull.sum untuk menghitung jumlah data yang kosong pada setiap kolom. Namun agar lebih fokus, saya hanya menampilkan kolom yang memiliki nilai kosong lebih dari 0. Dapat kita lihat pada hasil outputnya di sini, dataset ini memang memiliki missing values. Dan poin yang sangat penting untuk diperhatikan adalah fitur ProTime di sini memiliki tingkat kekosongan data yang sangat tinggi, yaitu mencapai 43,23%. Sedangkan fitur lainnya seperti albumin yaitu 10,32% dan liverpeak 6,45% juga memiliki data yang hilang dengan persentase yang bervariasi. Untuk strategi perbaikan data di sini saya akan menggunakan median yang jauh lebih stabil dibandingkan nilai rata-rata mean karena median tidak akan terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim tersebut. Terakhir saya juga melakukan pengecekan terhadap baris duplikat menggunakan df.duplicate.sum. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada data ganda yang bisa menyebabkan model kita mengalami overfitting atau memberikan hasil evaluasi yang bias. Berdasarkan output di layar, jika angkanya 0, berarti data kita sudah unik di setiap barisnya. Untuk selanjutnya, data preparation atau perbaikan data. Di sini saya akan mengcopy data untuk preparation, yaitu menampilkan lagi data apa yang missing. Setelah itu simpan jumlah missing sebelum cleaning. Dan di sini missing value sebelum cleaningnya terlihat. Dan setelah itu update numeric dan categorical fitur setelah drop column. Dan setelah itu melakukan imputation untuk numeric dengan metode median. Untuk fitur numeric saya mengganti nilai kosong dengan median karena lebih stabil terhadap outlier. Sedangkan untuk fitur kategorical saya menggunakan mode. Dan setelah itu saya menjalankan fungsi untuk cek missing setelah cleaning. Dan terlihat di sini missing values setelah cleaning tidak ada missing values atau data sudah bersih. Setelah itu data kita cek lagi dengan menampilkan dan terlihat di sini sudah 155 semua yang artinya di sini data telah dipreparasi. Yang sebelumnya tadi ada masih 88 di sini untuk contohnya ProTime dan setelah dipreparasi sudah menjadi 155. Dan di sini ada fungsi untuk hapus duplikat jika ada dan setelah dijalankan tidak ada duplikat records. Dan jumlah record setelah cleaning ada 155. Setelah membersihkan data, saya melakukan audit mendalam pada fitur-fitur kategorikal melalui 2 blok code ini. Dan hal ini penting untuk memastikan tidak ada anomali atau kesalahan input pada data yang bersifat label atau kategorikal. Pertama, saya menjalankan statistik deskripsi fitur kategorikal di sini. Saya memeriksa jumlah nilai unik, yaitu nunik, dan distribusi 20 nilai teratas untuk setiap fitur. Kedua, saya melakukan pemeriksaan kategorikal unik pada data frame, df transform. Tujuannya adalah untuk melihat isi atau label dari setiap kategori secara langsung. Misalnya saya memastikan bahwa dalam kolom gejala medis hanya ada nilai yang kita harapkan seperti 1 dan 2 atau yes dan no. Dan tidak ada label sampah atau salah ketik yang tertinggal setelah proses pembersihan. Setelah itu saya tampilkan lagi yaitu dev transform head untuk melihat ringkasan data yang sudah melewati tahap persiapan ini. Data yang tampil di sini adalah versi yang sudah bersih, lengkap dan siap untuk masuk ke tahap transformasi atau fitur engineering selanjutnya. Setelah data bersih secara statistik, kita masuk ke tahap fitur engineering. Di sini saya melakukan teknik yang disebut age binding pada fitur usia pasien. Alih-alih menggunakan angka usia yang spesifik, saya mengelompokkan usia ages ke dalam 4 kategori atau bins, yaitu 0 untuk usia 0 sampai 25 tahun, dan 1 untuk usia produktif 26 sampai 45 tahun, 2 untuk usia parubaya yaitu 46 sampai 65 tahun, dan 3 untuk kelompok lansia di atas 65 tahun. Dan tujuan dari binding ini adalah untuk membantu model menangkap pola resiko penyakit hepatitis berdasarkan fase kehidupan, karena secara medis daya tahan tubuh dan respon terhadap virus seringkali berkaitan erat dengan kelompok usia tersebut. Selanjutnya saya melakukan langkah optimasi dengan menghapus fitur bernilai konstan. Kode ini secara otomatis mendeteksi jika ada kolom yang hanya memiliki satu nilai yang sama di seluruh baris data. Fitur seperti ini tidak memiliki daya pembeda predictive power sehingga menghapusnya akan membuat model kita lebih ringan dan efisien. Terakhir saya menjalankan df transform info untuk memvalidasi hasil akhir. Sekarang kita memiliki fitur baru bernama age group dan data kita sudah sepenuhnya bersih, terstruktur dan siap untuk dianalisis korelasinya sebelum masuk ke tahap pelatihan model. Sekarang kita masuk ke tahap correlation analysis. Dan tahap ini adalah untuk memahami bagaimana fitur saling berhubungan dan bagaimana pengaruhnya terhadap target kelas. Di sini saya sudah membuat untuk programnya. Pertama, saya memvisualisasikan matriks korelasi menggunakan heatmap. Di sini kita bisa melihat hubungan linear antar variabel. Warna merah menunjukkan korelasi positif, sedangkan biru menunjukkan korelasi negatif.
Semakin pekat warnanya itu semakin kuat hubungannya. Langkah selanjutnya adalah menangani masalah multikolinearitas. Saya membuat algoritma sederhana untuk mencari pasangan fitur yang memiliki korelasi sangat tinggi, yaitu di atas 0,85. Logikanya begini, jika dua fitur hampir identik, mereka akan memberikan informasi yang sama pada model yang justru bisa membuat model menjadi tidak stabil atau redundan. Dan solusinya saya akan menghapus salah satunya, namun saya tidak asal pilih, saya membandingkan korelasi keduanya terhadap target. Fitur yang memiliki korelasi lebih rendah terhadap kelas akan saya hapus, dan yang lebih kuat akan saya pertahankan. Ini memastikan kita hanya menyimpan fitur yang paling informatif. Terakhir, saya menganalisis korelasi fitur terhadap target. Grafik batang ini menunjukkan fitur mana yang paling signifikan dalam memprediksi apakah seorang pasien akan selamat atau meninggal. Fitur di bagian atas dengan nilai positif atau negatif yang besar adalah kandidat kuat yang akan menjadi akar atau cabang utama dalam algoritma decision tree nantinya. Dengan langkah ini saya akan memastikan bahwa model saya hanya belajar dari data yang relevan dan berkualitas tinggi. Selanjutnya adalah tahap modeling. Di sini yaitu trend test split. Ini adalah prosedur standar dalam machine learning untuk memastikan kita bisa menguji kemampuan model pada data yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pertama, saya akan memisahkan dataset menjadi dua bagian utama, yaitu X sebagai kumpulan fitur medis pasien dan Y sebagai target variabel yang ingin kita prediksi, yaitu kelas. Kedua, saya akan membagi data dengan rasio 80% untuk training dan 20% untuk testing. Dan rasio 80/20 saya mengalokasikan sebagian besar data agar model memiliki cukup referensi untuk belajar, namun tetap menyisihkan 20% atau sekitar 30 sampel sebagai ujian akhir bagi model. Stratified sampling ini adalah bagian yang paling kritis karena data kita tidak seimbang atau imbalance. Teknik stratify memastikan bahwa proporsi pasien yang selamat atau live dan meninggal atau die di data training tetap sama dengan di data testing. Tanpa ini ada risiko data testing kita hanya berisi satu kelas saja yang akan membuat evaluasi menjadi tidak valid. Random state 42 saya menguji pengacakan data dengan angka 42 agar eksperimen ini bersifat reproducible, artinya jika kode ini dijalankan ulang hasilnya akan tetap konsisten. Bisa kita lihat pada outputnya di sini sekarang kita memiliki 124 data untuk melatih model dan 31 data untuk kita uji akurasinya. Dengan pembagian yang adil ini kita siap untuk membangun model decision tree yang objektif. Setelah data siap kita masuk ke tahap 1 yaitu baseline model. Langkah ini sebagai titik acuan atau standar awal sebelum melakukan optimasi lebih lanjut. Di sini saya menggunakan model decision tree dengan parameter bawaan atau default, yaitu criterion Gini, model menggunakan Gini impurity untuk mengukur kualitas pemisahan di setiap cabang. Max depth non artinya pohon keputusan diizinkan untuk tumbuh sedalam mungkin sampai semua daunnya murni. Ini sering kali menjadi dasar untuk membandingkan apakah nantinya model kita ini mengalami overfitting atau tidak. Min samples, split and leaf, saya menggunakan nilai minimum 2 dan 1 untuk melihat bagaimana performa pohon dalam kondisi paling kompleks. Random state 42 kembali saya kunci agar hasil eksperimen ini tetap konsisten dan bisa diuji ulang. Selanjutnya saya menjalankan perintah .fit. Di sini proses pembelajaran yang sesungguhnya terjadi. Algoritma decision tree akan memindai 124 data pasien di X train dan mempelajari pola-pola fitur medis yang menyebabkan target Y train menjadi live atau die. Sekarang kita sudah memiliki sebuah model dasar. Model inilah yang nantinya akan kita evaluasi akurasinya untuk melihat seberapa baik ia memahami data pasien hepatitis ini sebelum kita coba tingkatkan performanya di tahap berikutnya. Setelah melatih model, langkah yang paling menentukan adalah menguji kemampuannya. Di sel ini saya melakukan prediksi pada dua kumpulan data sekaligus, data yang digunakan untuk latihan training set dan data yang belum pernah dilatih model atau testing set. Saya tidak hanya mengandalkan accuracy karena data tidak seimbang imbalance, saya juga menghitung precision, recall, dan F1 score menggunakan rata-rata weighted. Precision menunjukkan seberapa akurat model saat memprediksi pasien meninggal, recall menunjukkan seberapa banyak pasien meninggal yang berhasil ditemukan model. F1 score memberikan keseimbangan antara keduanya yang sangat penting dalam konteks medis agar kita tidak salah mendiagnosis pasiennya. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan di sini adalah overfitting check. Karena saya menggunakan parameter default di mana pohon tumbuh tanpa batas, kita sering melihat hasil akurasi latihan yang sempurna atau mendekati 100%. Saya menghitung gap atau selisih antar akurasi latihan dan akurasi pengujian.
Jika selisihnya lebih dari 5%, sistem daya akan memberikan peringatan possible overfitting detected. Ini menandakan bahwa model terlalu menghafal data latihan namun gagal melakukan generalisasi pada data pasien baru. Terakhir, saya menampilkan classification report yang mendetail untuk setiap kelas day dan live. Di sini kita bisa melihat performa model secara spesifik pada masing-masing kelas. Biasanya pada model baseline kita akan melihat performa pada kelas day atau minoritas lebih rendah dibandingkan kelas live. Hasil inilah yang akan menjadi alasan kuat bagi saya untuk melakukan hyperparameter tuning di tahap berikutnya guna memperbaiki stabilitas model. Sekarang kita visualisasikan performa tersebut melalui confusion matrix. Grafik ini memberikan gambaran detail mengenai prediksi model dibandingkan dengan kenyataan yang ada di data testing. Dan cara untuk membaca confusion matrixnya, di sini yang diprediksi meninggal dan yang benar-benar hidup ada 4. Yang diprediksi meninggal dan benar-benar meninggal ada 2. Selanjutnya, yang diprediksi hidup dan yang benar-benar hidup ada 21. Dan yang diprediksi hidup dan benar-benar meninggal ada 4. Setelah melihat confusion matrix, sekarang kita melengkapi evaluasi model dengan erosi curve dan nilai AUC atau area under the curve. Grafik ini sangat penting karena menunjukkan kemampuan diskriminasi model pada berbagai ambang batas keputusan threshold. Dan untuk garis hijau, ini merepresentasikan performa model kita, yaitu semakin melengkung ke arah pojok kiri atas, berarti model kita semakin baik dalam menyeimbangkan antara true positive rate dan false positive rate. Dan garis diagonal, garis putus-putus ini adalah batas performa minimal atau tebakan acak. Selama garis hijau model kita berada di atas garis ini, berarti model kita memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik daripada sekedar menebak secara acak. Di sini terlihat nilai AUC kita adalah 0,587. Nilai AUC berkisar antara 0 sampai 1. Ya, semakin mendekati 1 berarti model kita makin sempurna dalam membedakan pasien yang akan selamat dengan pasien yang beresiko meninggal. Nilai ini memberikan skor performa agregat bagi model baseline kita. Angka ini akan menjadi patokan utama saya saat melakukan hyperparameter tuning nanti. Target kita adalah menaikkan skor AUC ini agar model menjadi lebih handal dalam klasifikasi medis. Setelah mengevaluasi akurasi, pertanyaan besarnya adalah fitur apa yang paling mendasari keputusan model. Di sel ini saya menganalisa fitur-fitur medis yang dianggap paling penting oleh algoritma decision tree dalam memprediksi status kelangsungan hidup pasien. Di sini saya mengekstraksi nilai fitur importance dari model. Nilai ini menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap variabel dalam menurunkan tingkat ketidakmurnian impurity saat pembentukan pohon keputusan. Semakin tinggi nilainya, semakin besar pengaruh fitur tersebut terhadap hasil akhir prediksi. Kita bisa melihat fitur seperti ascites muncul di urutan atas. Hal ini memberikan wawasan medis yang berharga karena fitur tersebut memang dikenal secara klinis sebagai indikator vital fungsi hati. Jika fitur yang muncul di posisi atas sesuai dengan literatur medis, ini memberikan keyakinan lebih bahwa model kita tidak hanya sekedar menebak angka, tapi benar-benar menangkap pola medis yang logis. Setelah melihat angka performa dan fitur penting, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu melihat isi pikiran dari model kita. Visualisasi ini menjawab aspek interpretability atau kemudahan pemahaman model yang saya pilih. Di sini kita bisa melihat fitur apa yang menjadi penentu pertama atau root node. Jika di grafik sebelumnya ascites adalah fitur terpenting, maka kemungkinan besar mereka akan muncul di paling atas sebagai pemisah utama antara pasien yang berisiko meninggal dan yang selamat. Karena pohon aslinya bisa sangat dalam dan kompleks, saya membatasi visualisasi ini hingga kedalaman dengan max depth sama dengan 3 agar kita bisa membacanya dengan jelas. Untuk warna kotaknya semakin pekat warna biru untuk live atau coklat atau merah untuk day. Berarti node tersebut semakin murni atau model semakin yakin dengan prediksinya di jalur tersebut. Setelah kita melihat performa model baseline yang cenderung overfitting, sekarang kita masuk ke tahap 2, hyperparameter optimization. Disinilah kita melakukan fine tuning untuk mencari pengaturan terbaik agar model lebih cerdas dan stabil. Untuk mendapatkan hasil optimal, saya menggunakan teknik grid search CV. Saya mendefinisikan ruang pencarian parameter seperti max depth untuk membatasi kedalaman pohon agar tidak terlalu kompleks, min sample split, dan split untuk mengatur berapa banyak data yang dibutuhkan sebelum sebuah cabang baru terbentuk. Criterion mencoba antara Gini atau entropi untuk melihat mana yang lebih baik dalam membagi data. Secara total, sistem akan menguji 90 kombinasi parameter. Namun agar hasilnya valid secara statistik, saya menerapkan 5-fold cross validation. Artinya setiap kombinasi akan dilatih dan diuji sebanyak 5 kali pada bagian data yang berbeda-beda. Jadi total 450 proses fitting yang terjadi di balik layar. Saya menggunakan F1 weighted sebagai metrik penilaian utama, bukan sekedar akurasi. Ini adalah keputusan sadar karena dataset hepatitis ini kita bersifat imbalance atau tidak seimbang, sehingga kita butuh model yang kuat dalam memprediksi kelas minoritas tanpa mengabaikan kelas mayoritas. Bisa kita lihat di layar proses pencarian telah selesai. Grid search CV telah menemukan
kombinasi parameter paling sakti untuk dataset ini. Parameter inilah yang akan kita gunakan untuk membangun model final yang jauh lebih stabil dan memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik daripada model baseline sebelumnya. Setelah menerapkan parameter terbaik dari hasil Grid Search CV, kita sekarang melihat conversion matrix yang di-optimize modelnya. Saya memilih warna hijau untuk membedakannya secara visual dari model baseline sebelumnya. Dan di sini untuk membaca conversion matrix yang telah dioptimalkan, yaitu di sini yang diprediksi meninggal dan benar-benar hidup ada 3, yang diprediksi meninggal dan benar-benar meninggal ada 2, yang diprediksi hidup dan benar-benar meninggal ada 22, yang diprediksi hidup dan benar-benar meninggal ada 4. Selanjutnya untuk erosi curve yang telah dioptimalkan, di sini saya kali ini menggunakan warna merah untuk membedakannya dengan model yang baseline. Kita perhatikan nilai EOC yang baru. Di sini adalah bukti empiris yang kuat bahwa hyperparameter optimization kita setelah berhasil. Yang sebelumnya ada di sekitar 0,5, sekarang berada di 0,7. Yang model sekarang ini jauh lebih cerdas dalam membedakan pasien yang akan selamat dan yang berisiko meninggal pada berbagai level sensitivitas. Dan untuk posisi kurvanya, semakin kurva merah ini mendorong atau mendekat ke arah sudut kiri atas, berarti model kita memiliki tingkat true positive rate yang tinggi, namun dengan tingkat kesalahan false yang positif yang rendah. Setelah model kita optimasi melalui Grid Search CV, kita perlu melihat kembali apakah faktor penentu keputusan model ikut berubah. Setelah model kita optimasi melalui Grid Search CV, kita perlu melihat kembali apakah faktor penentu keputusan model ikut berubah. Di sel ini kita menganalisis fitur importance untuk model final yang sudah dituning. Sekarang perhatikan untuk urutan fiturnya dan acid test ini masih tetap berada di posisi atas. Ini menunjukkan bahwa fitur tersebut memang merupakan indikator medis yang sangat kuat dan konsisten dalam memprediksi hepatitis, baik pada model dasar maupun model yang dioptimasi. Namun seringkali setelah optimasi bobot kepentingannya menjadi lebih seimbang. Model yang sudah dituning cenderung tidak hanya bergantung pada satu fitur dominan saja, seperti pada model baseline yang mungkin terlalu overfit pada satu variabel, melainkan menyebarkan bobotnya ke fitur yang lain juga. Dengan melihat daftar 10 fitur teratas ini, kita bisa memberikan laporan kepada tenaga medis bahwa model final kita mengambil keputusan berdasarkan variabel X, Y, dan Z. Ini meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap model karena alurnya bisa divalidasi secara klinis. Dan untuk yang terakhir, inilah wujud visual dari model terbaik kita setelah melewati tahap hyperparameter optimization. Jika kita bandingkan dengan pohon baseline sebelumnya, struktur pohon ini mencerminkan keputusan yang lebih efisien dan juga terstruktur. Dengan pembatasan max depth dan pengaturan min sample lift dari hasil Grid Search CV, model kini tidak lagi mencoba menghafal setiap detail kecil noise dari data training. Pohon ini jauh lebih stabil dalam melakukan generalisasi. Dan perhatikan untuk fitur tingkat di paling atas ini adalah indikator kesehatan yang paling krusial yang ditemukan model untuk memisahkan pasien hepatitis yang berisiko tinggi. Dan kita bisa melihat nilai Gini atau entropi di setiap kotak warna yang dihasilkan sekarang merupakan hasil dari parameter yang sudah dioptimasi, memastikan bahwa setiap cabang yang berbentuk memang memiliki dukungan data yang cukup, tidak hanya berdasarkan 1 atau 2 sampel saja. Struktur ini sengaja saya tampilkan hingga kedalaman 3 agar mudah diinterpretasikan oleh tenaga medis. Alur keputusannya kini jauh lebih bersih, logis, dan yang paling penting, memiliki performa yang lebih baik pada data testing dibandingkan pohon yang tumbuh liar tanpa batas. Visualis struktur pohon ini menutup seluruh rangkaian eksperimen kita. Kita telah berhasil mengubah data mentah menjadi sebuah sistem pendukung keputusan medis yang transparan, dapat dijelaskan, dan telah diuji secara sistematis. Sebagai penutup dari presentasi proyek ini, saya telah merangkum hasil eksperimen ke dalam tabel perbandingan antara baseline model dengan optimized model. Dan kesimpulannya adalah melalui serangkaian proses mulai dari data cleaning, penanganan missing values dengan median, hingga hyperparameter tuning menggunakan Grid Search CV, kita telah berhasil membangun model klasifikasi hepatitis yang robust. Model optimized bukan hanya sekedar angka yang lebih tinggi, tetapi merupakan model yang lebih kredibel secara klinis karena memiliki logika yang lebih sederhana namun akurasi yang lebih baik pada data dunia nyata. Demikian penjelasan saya mengenai tugas mata kuliah pembelajaran mesin ini. Eksperimen ini memberikan pelajaran berharga bahwa kualitas data dan pemilihan parameter yang tepat adalah kunci dalam membangun model AI yang bermanfaat, khususnya di bidang kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salahnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.